Satu dari tiga orang dalam daftar pencarian orang polisi sudah ditangkap hanya beberapa hari setelah kasus ini kembali viral berkat salah satu film yang mengangkat soal kematian Vina di Cirebon. Benarkah ada kejanggalan di balik penyelidikan polisi? Kemudian benarkah pula polisi salah tangkap? Dapatkah Polda Jawa Barat mengusut kasus ini dengan memburu dua lagi pelaku yang masih buron? Kita akan bahas di pagi hari ini, sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kuasa hukum keluarga dari Vina, yakni ada Mbak Putri Maya Rumanti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Putri, ini kita juga menginformasikan kepada pemirsa Kompas TV, sayangnya hari ini pengacara dari dua terpidana Titin Prialianti belum bersedia hadir untuk ikut berbincang di Sapa Indonesia Pagi. Begitu juga dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Tapi tak apa, Mbak Putri, kita perlu mengapresiasi kinerja polisi 8 tahun kasus ini sudah bergulir dalam hitungan hari kalau tidak salah ya. Kemudian satu pelaku begitu ya yang bernama Peggy alias Peron ini berhasil ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Respon dari keluarga sendiri sejauh ini seperti apa, Mbak Putri? Iya Mbak, tentunya respon dari pihak keluarga itu rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya, perihal desas-desus di belakang menyatakan jangan itu salah tangkap gitu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu, Mbak. Mhm, mhm. Memang karena setelah 8 tahun, kemudian dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba langsung polisi bekerja dan langsung ditangkap begitu. Itu juga menjadi pertanyaan kita semua ya pastinya ya, termasuk juga dari keluarga almarhumah Vina ini ya, Iya, Mbak Putri. betul. Iya, Betul Mbak betul, Mbak. Mbak Putri ini kan kalau bisa dikatakan oke lah pasti kita merasakan syukur juga begitu ya, rasa syukur termasuk ya sedikit lega karena salah satu yang DPO ini memang sudah berhasil ditangkap, tapi kan juga masih ada dua DPO lain yang masih berkeliaran begitu ya di masyarakat begitu. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum Vina ini bisa menagih keadilan untuk Vina yang sudah jadi korban ini sejak 8 tahun yang lalu? Iya, jadi kami ini membantu keluarga almarhum Vina ini tentunya semaksimal mungkin menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas agar pelaku-pelaku yang diduga DPO ini 3 ataupun ada tambahan-tambahan lainnya bisa segera tertangkap, Mbak, agar ini tidak menjadi PR bertahun-tahun Mhm. begitu. Karena semakin lama tidak terungkap, ya ini akan semakin menjadi bumerang untuk kepolisian juga gitu. Jadi ya tentunya kami di sini membantu dalam artian mengumpulkan informasi, ya kan, data-data, bukti-bukti lain yang memang bisa mengarah kepada para pelaku tersebut, begitu, Mbak. Mhm. Oke, ini kan juga yang tengah ramai di publik juga ya kan dari sisi sebelah terpidana dan juga bahkan juga ada Saka Tatal yang kemudian memang sudah bebas dan mengaku memang apa ya menjadi korban salah tangkap. Nah, dari kuasa hukum Vina sendiri bagaimana Anda menyikapi ini dan upaya apa yang nantinya akan apa ya ditempuh oleh kuasa hukum dari Vina soal ini? Ya. Jadi kami kemarin memang membahas perihal Saka Tatal. Mhm. Tetapi di dalam konteks ini, Mbak, perihal Saka Tatal yang mengaku bahwa dia salah tangkap, itu bukanlah ranah urusan kami gitu. Karena yang melakukan proses penangkapan, melakukan proses persidangan, itu kan bukan dari klien kami. Mhm. Itu kan semua dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ya. Tentunya tidak mungkin ketiga lembaga itu melakukan upaya-upaya paksa ataupun upaya-upaya bohong dalam melakukan suatu penyelidikan Mhm. sampai ada di tingkat putusan pengadilan.
Kalau kami menyikapinya, kami kembalikan kepada keluarga Saka Tatal, karena itu bukan hak kami untuk mengomentari terlalu jauh ya Mbak. Mhm, Kalau memang pihak Saka Tatal merasa dia korban, dia bukan pelakunya, ya silahkan lakukan upaya hukum. mhm, Karena berbicara dengan kami juga tidak ada gunanya, begitu. Kami ini korban, Mbak. mhm, Kami korban, jangan juga kami ditambah lagi masalah baru, mhm, ya kan? Kenapa harus mencuat saat ini gitu? Kalau kemarin bahasa dari kuasa hukumnya, Mbak tidak tahu persidangan, Mbak tahu, ya memang tidak tahu kami. Cuma kan pertanyaan kami, Anda kan sebagai lawyer, gitu. Kenapa Anda tidak mencabut semua keterangan saudara di dalam fakta persidangan, mhm, gitu kan? Saat persidangan ya dicabut dong keterangannya. mhm, Tapi kan itu kami ya udahlah, silakan aja berproses sendiri, jangan dikait-kaitkan lagi dengan klien kami, karena klien kami juga korban yang seharusnya mendapatkan keadilan keadilan. bertahun-tahun. Iya, gitu. Mhm, Jadi kami tidak mau ambil pusing, Mbak, perihal mhm. tersebut. Termasuk juga bukti-bukti yang memang sudah dikantongi oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Karena kan memang kasus ini awalnya memang penyelidikannya adalah soal kasus kecelakaan, kemudian eh, berubah menjadi kasus pembunuhan begitu. Respon Anda? Iya, karena berdasarkan bukti-bukti dan apa namanya, hasil visum, hasil otopsi, Mhm, itu kami memang meyakini itu almarhum bukanlah korban kecelakaan, Mbak. mhm, Gitu, dari bukti-bukti handphone, kemudian motor, itu tidak ada kerusakan yang dianggap itu penyebab dari kecelakaan gitu, Mbak. mhm, Itu jauh sekali dengan apa namanya, hasil otopsi mhm, dan identitas apa, tubuh korban yang apa, hancur gitu loh, Mbak. mhm, Jadi sangat kami tidak meyakini kalau itu merupakan korban kecelakaan ya. mhm. Tetap dari keluarga ini meyakini memang almarhumah Vina ini merupakan korban pembunuhan begitu ya, Iya, Mbak Putri. Mbak Putri ini kan kalau iya. kita lihat ya, kasus ini kemudian kembali mencuat dan ramai, bahkan atensi publik begitu tinggi begitu ketika eh, kisah ini atau kasus ini diangkat ke layar lebar sebuah film gitu. Mungkin banyak Mmm. sekali yang sudah lupa, bahkan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, tidak terlalu tersorot oleh media. Namun seberapa ingatkah kemudian keluarga Vina akan kejadian ini dan bagaimana kemudian keluarga ini pada saat itu melapor polisi, ikut berupaya mencari tahu ke sana kemari, kemudian soal kematian Vina dan bahkan soal teka-teki yang sampai saat ini masih ada 2 lagi yang masih buron ya, betul, Betul, betul. Mbak Putri? Betul, Mbak. Halo? Iya, iya, silakan Mbak Putri. Jadi sebenarnya, apa ya, bagaimana ini, soal kasus ini kan sudah 8 tahun begitu, kalau kita mereview kembali, bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini sendiri, Mbak Putri, dari Eee, sisi keluarga Vina? kalau dari keluarga Vina, Mbak, mereka tuh sangat mengingat ya, saat-saat terjadinya permasalahan tersebut, terjadinya, kecelakaan yang diduga kecelakaan dan proses-prosesnya mereka sangat ingat sekali, Mbak, gitu. Mhm, Jadi, eee, dari sebelum almarhum meninggal sampai terjadinya proses, eee, otopsi, bahkan sampai proses persidangan, mereka ingat sekali bahwa memang itu fakta-faktanya jelas, Mbak, di mhm, persidangan. mhm, Jadi kalau timbul-timbul suara-suara baru perihal salah tangkap dan lain sebagainya gitu, sampai berarti seluruhnya salah tangkap itu, ya mereka tidak yakin itu salah tangkap juga, Mbak. mhm, mhm. Oke, Karena kan ada proses itu. mhm, mhm. Oke, terakhir, Mbak Putri, langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina ini? Karena kan kita tahu masih ada, eee, 2 orang lagi yang masih buron, sementara ini, Peggy alias Peron ini yang disebut-sebut menjadi otak atau dalang dari, kasus ini sudah ditangkap, termasuk juga, informasinya, terpidana, kasus ini juga saat ini berada di, rutan di Bandung begitu, karena memang saat ini masih diperiksa oleh, Polda Jawa Barat. Respon Anda? Ya tentunya kami akan terus,
membantu mencari informasi, menggali informasi dari semua pihak yang memang mengetahui di mana keberadaan dua orang tersebut. Namun kami kan kesulitannya ini adalah sketsa wajah yang tidak kita ketahui. Seperti apa sih wajah sebenarnya Peggy, wajahnya dua lagi itu gitu. Jadi kalau bagaimana upaya hukum, ya upaya hukumnya kami akan terus meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan pencarian dan penangkapan begitu. Termasuk juga menjadi pertanyaan kita semua sampai saat ini kan memang sebenarnya 3 yang sebelumnya buron ini kan memang tidak dirilis ya fotonya ya. Kemudian cepat sekali begitu kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap salah satunya yakni Peggy. Lalu bagaimana dengan kedua yang lainnya juga belum ada rilis foto begitu. Itu juga menjadi pertanyaan juga dari Betul. keluarga Vina. Iya, betul sekali, Mbak. Itu memang jadi pertanyaan besar karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan DPO, dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana, ya kan sketsa wajah. Tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya Peggy yang mana, Dani yang mana, terus apa Andi yang mana gitu. Jadi memang kami nggak tahu bagaimana wajahnya gitu, Mbak. Ya kami menyerahkan semualah kepada kepolisian lah untuk mengungkap fakta pelaku. Kami serahkan semualah kepada kepolisian. Kami percaya itu, Mbak. Jadi keluarga dari almarhumah Vina ini mempercayakan penuh terhadap penyidikan kasus ini, pengusutan kasus ini yang 8 tahun sudah berlalu dan kemarin begitu ya Peggy alias Peron ini berhasil ditangkap oleh polisi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, Mbak Putri, nanti juga kita akan melanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Usai jeda juga nanti akan ada dari pihak Kompolnas. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pengusutan kasus dari almarhumah Vina dan juga Eki yang kemarin informasinya terbaru adalah satu buronan bernama Peggy alias Peron ini sudah berhasil ditangkap polisi di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah kasus ini 8 tahun bergulir. Masih bergabung bersama saya, bersama dengan kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Ini ada Mbak Putri Maya Rumanti dan juga ada Bapak Ito Sumardi, Kepala Bareskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Ito, ini tadi kita masih membahas bersama dengan Mbak Putri, salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Ini kan kalau kita lihat ya, ini 8 tahun bergulir begitu sempat dan baru beberapa pekan ini kemudian viral kasusnya lagi, mencuat lagi setelah diangkat di layar lebar. Kemudian kemarin kita dapat informasinya Peggy alias Peron, salah satu otak ataupun dalang yang disebut-sebutnya menjadi otaknya ini ditangkap polisi dalam waktu beberapa hari saja. Pak Ito, ini jadi gimana sebenarnya ini? Jadi pertanyaan juga dari publik. Ya, baik, Mbak. Mungkin saya perlu sampaikan juga ya pada kesempatan ini bahwa penyidik daripada Polri tentunya baik di semua tingkatan ya. Kesatuan itu kan setiap hari harus menghadapi kasus-kasus yang sedemikian banyak ya, puluhan bahkan ratusan. Tentunya kita tidak menangani yang kasus ini saja. Nah, penanganan kasus yang melibatkan daripada 8 orang terpidana termasuk yang baru-baru ini ditangkap. Ini kan tentunya pada saat itu yang bisa diamankan 8 orang dan diproses, kemudian hasilnya adalah mendapatkan satu hasil saksi yang optimal ya. Kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan daripada anggota Polri saat itu sudah optimal, karena bagaimanapun juga kan DPO itu ada yang mudah ditemukan, tetapi ada juga yang mungkin sulit. Nah, kesulitannya adalah saat itu DPO yang ditetapkan itu adalah berdasarkan daripada surat daripada keterangan yang di BAP para terpidana itu, bukan berdasarkan daripada yang pada saat itu Polri bisa mengungkap DPO tersebut. Nah, sementara para terpidana itu mencabut BAP-nya, bahkan saat itu juga mereka mengatakan tidak mengenal ya. Ini memang satu hal yang lumrah, Mbak, kalau di dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelompok, mereka itu
mungkin karena solidaritas sesamanya bisa saja Informasinya menyampaikan berubah. hal-hal yang ya tidak sesuai berubah. Ah, Jadi saya kira mungkin ini kan sekarang ada viral sehingga kasus ini menjadi kasus atensi ah. dan ini bisa saja jadi dengan kasus lain ya. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang pada saat itu dicari kan pasti mereka melarikan diri ya, pasti akan berusaha bersembunyi. Mhm. Nah, lama-lama kan mereka mungkin merasa sudah tidak ada masalah lagi Oke. sehingga akan untuk bisa ditemukan. Saya Oke. kira demikian, Pak. Oke, tapi kan yang kemudian juga menjadi pertanyaan kita semua pada saat Polda Jawa Barat ini merilis soal 3 DPO ini kan memang tanpa foto begitu ya. Dan dalam beberapa hari kemudian kita informasinya ada Peggy alias Peron. Lalu bagaimana dengan 2 DPO lainnya? Di sisi lain juga kan Polda Jawa Barat kemudian meminjam dalam tanda kutip terpidana untuk didalami lagi informasinya. Respon Anda memang inikah yang memang harus dilakukan? Sebenarnya baru dilakukan atau 8 tahun yang lalu memang seperti apa? Ada kesulitan seperti ini 8 tahun, kenapa baru sekarang begitu? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, saya juga tidak bisa mengatakan hal yang pasti ya, karena kan saya bukan penyidiknya ya. Tetapi kalau lazimnya penetapan DPO itu adalah mencantumkan identitas dan juga foto kan bagaimanapun juga kita berharap masyarakat atau siapapun juga bisa Turut memberikan membantu. ya. Tapi kalau tidak ada fotonya, Aha. itu ada satu yang menurut pendapat saya biasanya orang itu menyampaikan sesuatu identitas ataupun orang lain yang terlibat, tetapi bisa saja mereka hanya menyampaikan yang bukan bukan apakah itu betul-betul orang yang terlibat atau tidak ya, karena bagaimanapun biasanya orang yang bersalah itu akan berusaha untuk mengaburkan atau mungkin mengurangi eh, apa namanya kesalahan tersebut atau dia menghindarkan dia sebagai pelaku utamanya. Jadi tentunya kita berapresiasi sekali ya dengan Mhm, penangkapan si Peggy karena bagaimanapun Peggy ini akan membuka perannya dia dan juga peran 8 orang ini. mhm, Ya. mhm. Saya berharap memang yang dua ini betul-betul ada atau ataukah memang 2 orang ini tidak ada. Nah, ini kan tentu dari Polda dan maupun dengan jajarannya akan mencoba mencari terus ya karena bagi saya pribadi memang ini agak sedikit meragukan ya Mhm, apakah memang si Andi kemudian si Dani ini ada atau tidak ya. Tapi kalau memang ada ya syukur ya. Tapi mhm, kalau tidak ada ya mungkin sampai sebatas si Peggy saja. mhm. Karena sekarang 8 tersangka itu sudah mencabut BAP-nya dan mereka mengatakan tidak mengenal 3 orang ini. Ini harus ada selama 8 tahun ini kan pikiran orang bisa berubah, Mbak ya. Mhm. Bisa saja sekarang mereka betul-betul berusaha mengatakan tidak tahu ya. Nah, ini yang akan menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Polda Mhm. beserta jajarannya untuk membuktikan ini, Mbak. Mhm. Demikian. Singkat saja, soal apa yang disampaikan ada salah tangkap dan semacamnya, respon Anda Pak Ito? Kalau salah tangkap kita lihat proses ini secara utuh, Mbak ya. Oke. Kan proses ini kan sudah sampai ke pengadilan dan pengadilan sudah memutuskan bahkan mereka sudah minta gerasi ditolak ya. Mhm. Saya kira kita tempuh saja jalur PK. kalau mereka punya novum baru ya. Mhm. Bisa menempuh jalur PK atau membuat LP baru begitu ya, Pak Ito? Bukan LP baru, Mbak ya. Saya Aha, kira kalau LP baru kan bisa kena nebis in idem ya. aha. Untuk yang sama. Jadi novum baru. Oke. Kalau ada novum baru silahkan aja ditempuh ya. Nanti mungkin kan pengadilan akan mempertimbangkannya. Oke. Demikian. Oke, terakhir Mbak Putri, apa yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina untuk kemudian tetap mencari keadilan jawaban dari pengusutan kasus Vina ini? Iya, kami ingin menyampaikan khususnya kepada rekan-rekan kepolisian dari Polda Jabar dan khususnya pesan untuk Bapak Kapolri, kami sangat memohon sekali untuk segera melakukan pencarian dan penangkapan lagi terhadap pelaku-pelaku yang diduga masih menjadi DPO. Kemudian kami juga pasti akan terus mensupport dan mencari informasi juga untuk membantu kepolisian agar bisa menuntaskan permasalahan yang sudah 8 tahun menjadi PR besar di kepolisian ini, Mbak. Mhm. Tentunya doa kami selalu kami ucapkan dan selalu kami panjatkan pada rekan-rekan semua dan terima kasih untuk netizen Indonesia ini yang luar biasa menjadi
informan yang luar biasa bagi kami juga Mbak gitu. Jadi kami percaya bahwa Polri pasti mampu menuntaskan permasalahan Vina ini. Oke, Terima kasih. oke, termasuk juga masyarakat yang ikut turut serta Iya. mengawal dari kasus Vina ini ya, ujungnya akan kemana untuk mencari keadilan. Terima kasih kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Putri Maya Rumanti, dan juga ada Pak Ito Sumardi, Kepala Barreskrim Polri periode 2009 hingga 2011 telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.